alamin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, ini yang pertama kali ya kita mengadakan kajian kitab Jumatul Akhir setelah beberapa bulan, kurang lebih 2 bulan kita libur dikarenakan adanya yaitu bulan suci Ramadan dan juga kita merayakan hari Idul Fitri. Hari ini adalah hari pertemuan yang pertama setelah kita melaksanakan Idul Fitri secara bersama. Maju dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Kita masih akan membahas pembahasan tentang kitab Thaharah atau kitab tentang bersuci. Pada beberapa pertemuan yang lalu sudah sampai kepada pembahasan tentang macam-macam air. Yang kita tahu air itu ada 4 macam. Yang sudah kita pelajari yaitu 2 macam air, dan yang sekarang kita akan lanjutkan tentang bagian atau macam air yang ketiga, tahirun ghairu mutahhir wa huwa al-ma'ul musta'mal. Air yang suci akan tetapi tidak mensucikan. Dan pada pembahasan air yang ketiga ini kita sudah sampai kepada apa hukum menggunakan air yang sudah dipakai untuk bersuci, baik itu bersuci saat kita akan melaksanakan suci yang sifatnya wajib ataupun saat kita akan melaksanakan bersuci yang sifatnya sunnah. Di situ ada 2 contoh. Nah sekarang kita akan masuk kepada contoh yang kedua. Seperti apa hukum yang akan dijelaskan dalam kitab Jumatul Akhir ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. As-suratu as-saniyah. Al-ma'ul ladzi ibtasalat bihil kitabiyyah 'anil haidi litahilla li zawjihal muslim. Hal huwa tahurun? Jadi pada bagian yang kedua ini yaitu tentang air. Ini ada air ibtasalat bihil kitabiyyah 'anil haid, yang digunakan atau yang dipakai oleh seorang wanita atau perempuan ahlul kitab. Ahlul kitab ini kalau dulu kita bilang itu baik itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Ini kan dalam pembahasannya nanti saya tidak akan panjang lebar jelaskan mengenai hukum nikah antara seorang perempuan ahlul kitab dengan laki-laki yang muslim. Itu kan ada satu pendapat mengatakan boleh menikah. Itu kalau memang dia ahlul kitab. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah standar ahlul kitab di zaman atau masa sekarang ini masih ada atau tidak? Atau masih ada atau tidak? Nah ini dicontohkan oleh Imam At-Taqiyuddin. Beliau mencontohkan bahwa apabila ada air, nah air ini digunakan oleh wanita yang haid, tapi perempuan atau wanita ini beragama apa? Yahudi atau Nasrani. Nah tujuan ini wanita yang ahlul kitab ini dia menggunakan air untuk mandi dari haid yang habis dia laksanakan litahilla li zawjiha al-muslim, agar si wanita ini boleh digauli oleh suaminya yang beragama Islam. Kalau orang perempuan haid kan boleh digauli enggak? Kan enggak boleh. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Kan Allah sudah jelaskan.
Janganlah kamu mendekati istri-istri kamu sampai dia suci. Ya, nah itu kan berarti saat itu ya wanita atau istri dalam keadaan apa? Haid. Ya, ini menjadi pertanyaan. Kalau air ini digunakan oleh orang ahlul kitab yang habis haid dia mandi pakai air ini, apakah ya air ini masih suci atau tidak? Ya, nah kalau dipakai ame orang-orang yang muslimah sudah jelas. Ya, berarti air ini dikatakan air mustahmal. Ya, karena kan di awal ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya yang mengatakan kalau baru hanya sekedar digunakan untuk hal-hal yang sifatnya sunnah ya itu tidak menghilangkan kesucian air tersebut. Ya, artinya air itu belum dikategorikan ke dalam air mustakmal. Ada pendapat yang pertama. Ya, ada pendapat yang kedua. Ya, enggak begitu. Ya, pokoknya itu air kalau sudah dipakai bersuci oleh orang pertama, ya, baik itu untuk yang wajib ataupun yang sunnah, udah air itu ya digolongkan termasuk air apa? Air yang mustakmal. Nah, tapi ini ada lagi perbedaan pendapat. Ya, airnya dipakai oleh orang apa? Orang-orang ya ahlul kitab. Ya, dia habis haidnya perempuan. Nah, dipakai itu air buat mandi. Apakah air ini masih suci atau tidak? Kita lihat di sini, ya. Yunbani ala annaha ya law aslamat hal yalzimuha i'adatul ghusli. Ya. Nah, di sini dilihat ya, seandainya ya perempuan tadi itu atau orang ahlul kitab tadi itu aslamat ya, dia itu sudah masuk Islam. Ya. Waktu mandi sekalian dia masuk Islam. Ya, hal yalzamuha i'adatul ghusli. Apakah dia itu wajib mengulang mandinya atau tidak? Ya, kan orang habis masuk Islam atau kalau orang itu mu'alaf harus diapain? Mandi kan? Ya. Nah, ini perempuan kalau dia udah masuk Islam dia harus mengulang mandi yang tadi atau tidak? Kenapa? Karena yang awal tadi mandinya itu dia masih dalam keadaan apa? Ahlul kitab, ya, atau dalam keadaan kafir. Ya. Wa fihi khilafun. Di sini ada perbedaan pendapat. Ya. Yang pertama, in kulna la yalzimuha fa huwa ghairu tahur. Ya. Seandainya ya, ini air ya yang dipakai tadi oleh orang Yahudi atau orang Nasrani yang habis haid dia itu ya enggak wajib mengulang mandinya ya, lantaran cukup dengan satu kali mandi yang dimandiin tadi itu saat dia masih dalam keadaan apa? Ya, orang-orang apa? Orang ahlul kitab, bahwa ghairu tahur. Maka air itu kata pengarang kitab ya menjadi air yang tidak suci. Kenapa? Karena dia itu tidak diharuskan untuk mengulang. Cukup ya, air itu berarti sudah dipakai ya saat dia itu masuk ke dalam apa? Agama Islam. Ya. Jadi enggak apa istilahnya itu enggak dibedain. Pokoknya dia udah mandi yang tadi itu udah mewakili dia ya untuk mandi apa? Sekalian masuk ke dalam Islam. Jadi makanya air itu dikatakan airnya ghairu tahur, tidak suci lagi, ya. Wa in kullu yalzimha i'adatul ghusli, ya. Tapi kalau kita katakan perempuan tadi itu lantaran dia masuk Islam harus ngulang mandinya, ya, itu apa? Ya, i'adatul ghusli, ya, wa huwa sahih, ya. Maka dia itu apa? Air itu dikatakan airnya masih tetap dalam keadaan apa?
suci. Ya, jadi bedanya dia harus ngulang mandi atau tidak harus ngulang mandi. Kalau dia nggak harus ngulang mandinya, berarti airnya itu sudah mustakmal. Tapi kalau dia mengulang mandinya itu, ya, maka airnya itu yang tadi bekas dipakai oleh tuh perempuan ahlul kitab, ya, masih dalam keadaan apa ya? Suci dan mensucikan. Paham Pak ya? Paham Pak? Insyaallah ya. Baik. Wa huwa as-sahih. Ya, tuh. Nah, ini pendapat yang sahih, arti pendapat yang benar, ya. Fa bil ma alladhi ista'malathu halul kufri. Ya, tuh. Adapun air yang digunakan oleh perempuan tadi saat dia dalam keadaan kafir, wajhani mabniyani alal illataini, ya, itu apa? Memiliki, ya, dua illat atau dua alasan. Ya, kalau tadi kan jelas itu dia orangnya ahlul kitab, ya, tuh. Nah, ini kalau dia orang yang digunakan air tadi adalah orang kafir, ya, ada dua alasannya. In qulna innal illata ta'addi al-fard fal ma ghairu tahur. Ya, alasannya yang pertama adalah kenapa? Karena illatnya air yang tadi digunakan itu apa? Sudah digunakan untuk sesuatu apa? Yang wajib. Ya, jadi dikatakan perempuan yang tadi itu dia mandi sekalian mandi wajib untuk apa? Untuk haid dan juga untuk dia masuk ke dalam agama Islam. Makanya illatnya itu apa? Ta'adda al-fard. Ya, dia menggunakan itu dipakai untuk melakukan sesuatu yang wajib, bukan yang sunnah. Makanya airnya itu, ya, sudah tidak suci lagi karena dia tidak harus mengulang mandinya. Ya, cukup berapa kali? Sekali saja dia mandi. Tuh, ya. Wa in qulna innal illata ta'addi al-ibadah. Ya, apabila kita katakan bahwasanya alasan, ya, yang dijadikan alasan air itu masih tetap dalam keadaan suci, kenapa? Ta'addal ibadah. Itu hanya sekedar dipakai untuk hal yang sifatnya ibadah. Ya, kan ibadah ada dua, ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Ya, kalau yang wajib ya jelas, ya, itu sudah apa? Sudah dipakai itu air itu untuk sesuatu yang wajib. Contohnya untuk dia mandi wajib dari junub, ya, atau untuk dia sholat wudu, untuk dia melaksanakan sholat yang wajib. Berarti itu kan apa? Amal-amal yang digunakan wudunya itu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya wajib. So, ya. Li'anna al-kafirah laysat min ahli ibadah. Ya, karena yang namanya orang kafir itu tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang ahli ibadah. Ya, makanya itu airnya tetap masih dalam keadaan apa ya? Suci dan mensucikan. Ya, enggak jadi alasan. Ya, kalau masih dalam keadaan kafir, ya, airnya itu tetap dalam keadaan suci dan mensucikan. Ya, kenapa? Li'annal kafirah, ya, perempuan yang kafir itu laisat min ahli al-ibadah, bukan termasuk ke dalam kelompok atau golongan orang-orang yang ahli ibadah atau orang yang disuruh melakukan ibadah. Ya, tuh, makanya akhirnya sekali lagi saya katakan tetap suci dan mensucikan. Beda dengan pendapat yang pertama tadi, ya, karena airnya itu, ya, mandi yang digunakan itu, ya, sekaligus mandi dia dalam keadaan masuk Islam. Tuh, ya. Wa'lam, dan ketahuilah anna zaujah al-majnunah,
ya, bahwasanya seorang istri yang memiliki penyakit gila, ya, jadi ada seorang perempuan, ya, atau istri, ini istrinya gila, gila beneran ya, bukan pura-pura gila, bukan, ya, beneran gila itu, ya. Idza hadat, ya, wa wasalaha zawjuha hukmuha hukmul kafir fi ma dzakarna. Ya, jadi kalau ada seorang perempuan, dia perempuan muslim, ya, muslim, tapi dia dalam keadaan gila, ya, saat dia gila itu kebetulan dia dalam keadaan haid, ya, dalam keadaan haid, ya, selesai haid itu, ya, perempuan atau istri yang gila tadi dimandiin oleh siapa? Suaminya, ya. Nah, air yang bekas dipakai, ya, ameni perempuan atau istri yang gila tadi untuk mandi haid, ini hukumnya sama dengan air yang bekas dipakai ame perempuan yang kafir tadi. Berarti apa ya? Berarti ini air tetap dalam keadaan apa? Suci dan mensucikan. Ya, karena mandinya itu dihukumkan sama dengan mandi yang dipakai oleh perempuan yang masih dalam keadaan apa? Kafir. Kenapa alasannya coba? Li'annal majnunah laysat min ahli ibadah. Ya, karena orang gila itu, ya, wajib ibadah enggak? Orang gila suruh ibadah enggak? Nggak ada, ya, namanya orang gila itu nggak diwajibkan ibadah, ya, hadisnya jelas, rufi al-qalam an salasin, ya, diangkatnya suatu hukum, ya, oleh Allah, ya, untuk 3 orang, di antara yang 3 itu kata Nabi apa? Wa anil majnuni hatta yafiqa, ya, orang gila sampai dia apa? Sadar. Ya, lah kalau seorang perempuan atau laki-laki aja dia gila, ini tanda kutip gila, ini gila beneran ya, beneran ya, bukan pura-pura gila, ya, itu dia nggak disuruh ibadah, dan ibadah sholat ke, puasa ke, apapun namanya, ya, apalagi suruh umroh, orang gila suruh umroh tadi loncat dari pesawat, ya, jangan, ya, nah ini dalam hal mandi air yang dia pakai aja sama dihukumkan dengan air apa? Yang bekas dipakai oleh perempuan kafir tadi. Tuh, kalau memang nih perempuan atau istri seorang laki tadi dalam keadaan gila, ya, gitu. Ada yang nanya, maaf, ya, ada yang nanya, maaf ya, Ustaz, kalau kita punya bini gila, ya, dia head, habis di head dimandi, boleh kita gauli nggak? Orang gila boleh digauli kan? Boleh nggak? Sekali. Boleh digabung ya orang gila? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak kan dia istri kita. Udah dimandiin, udah habis head, ya, boleh dipakai nggak? Boleh. Ya, boleh kan? Boleh. Ya, namanya orang, apalagi dia bini kita halal, ya, yang nggak boleh waktu dalam keadaan haid, ya, baik dia itu kafir ataupun muslimah. Tapi kalau dia, ya, dalam keadaan apa yang sudah suci, boleh, ya, jadi nggak apa-apa ya. Tapi jangan punya bini gila, jangan. Bini gila kayak gimana? Ya, sampai baik. Fima dzakarna, ya, sebagaimana yang telah disebutkan, yang kami sebutkan tadi, ya. Wahia mas'alatun hasanatun dzakaraha ar-Rafi'i fi sifatil wudu, ya. Kata pengarang kitab ini adalah suatu masalah yang sangat baik yang telah disebutkan oleh Imam Rafi'i mengenai tentang sifat wudu, ya, atau, ya, cara berwudu. Tuh, ini kata Imam
Rafi'i ya. Tapi sebaliknya wa asqataha an-Nawawi fi min ar-Rawdah ya. Imam Nawawi justru apa? Ya, menghilangkan atau menggugurkan apa yang dikatakan oleh Imam Rafi'i. Ya, artinya meskipun dua ulama Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, kedua-duanya adalah orang alim atau ulama dari mazhab Imam Syafi'i. Ya, sekalipun mereka berbeda pendapat, tapi tetap mereka ini keduanya apa? Ya, saling menghargai pendapat satu sama lainnya. Nggak pernah mereka justru apa? Ya, menjadikan jalan untuk saling memusuhi, tidak. Tapi dia ini tetap apa? Ya, menjadikan itu suatu hal yang biasa ketika ada perbedaan pendapat. Ya, nah contohnya ini aja tadi kan? Ya, Imam Rafi'i sama Imam Nawawi beda. Kalau kata Imam Rafi'i, pendapat yang disebutkan di atas tadi itu merupakan pendapat yang sangat baik, ya menurut dia. Tapi kata Imam Nawawi, enggak, biasa aja, ya kan? Biasa aja pendapat kayak gitu, ya enggak hal yang apa tuh, yang kayak gimana bahasa gitu itu, ya kata Imam Nawawi. Baik, wa'lam ya, dan ketahuilah annal ma'al ladzi tawadda'a bihi as-sabi ghairu tahur ya, bahwasanya air yang digunakan ya berwudu oleh anak kecil itu hukumnya itu air tidak suci lagi. Jadi kalau ada air dalam sebuah bejana ya, itu air dipakai wudu sama siapa ya? Anak kecil ya, berarti itu air yang dipakai habis wudu sama anak kecil tadi itu udah nggak suci lagi ya. Artinya kita nggak boleh pakai untuk berwudu lagi. Kenapa? Karena itu air udah termasuk ke dalam kategori airnya apa? Mustamal. Ya kan? Lah kan anak kecil Ustaz. Ya, sobi ini anak kecil. Ya, lah kan anak kecil, kenapa kok? Ya, para ulama Imam Syafi'i di sini memandang melihat, ya, kalau anak kecil itu kan dia belum tahu apa-apaan, ya ikhtiatinya, jaga-jaganya nanti kalau aja tuh anak kecil habis megang sesuatu yang najis, ya, air megang yang najis, ya, dicelupin aja tuh air tangannya ke dalam air, berarti kan airnya sudah jelas tuh, ya. Nah ini ikhtiati atau ya istilahnya itu ya, jaga-jaga yang sangat sangat luar biasa yang dipraktekkan oleh mazhab Imam Syafi'i. Jadi kehati-hatian Imam Syafi'i memang sangat tinggi. Ya, yang namanya anak kecil memang dia tahu kalau dia habis megang kotoran atau megang apa gitu, ya, kemudian tangan dicelupin ke dalam bejana, ya udah tuh ada rusak dulu. Ya, itu. Nah, ini jaga-jaganya, illatnya itu dalam kitab syarahnya disebutkan seperti itu. Ya, bukan karena anak kecil semata, ya anak kecil tadi orang gila aja, nggak berubah airnya, kok anak kecil kenapa berubah, kan begitu. Ya, gitu. Baik. Wa kadza al-ma' alladhi ya yatawadda'u bihi al-mutanaffil. Ya, itu. Demikian pula air yang dipakai wudu ya untuk orang yang melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, jadi ini ada pendapat juga mengatakan kalau tuh air dipakai berwudu untuk wudu ibadah yang sunnah, maka tetap tuh air juga ya dikatakan airnya mustamal. Ya, jadi diulang lagi pendapat yang atas itu, tadi kan dua pendapat. Kalau dipakai untuk wudu wajib, nah itu jelas mustakmal katanya, ya. Tapi kalau dipakai untuk wudu yang sunnah, belum mustakmal. Tapi ini diulang lagi, ya. Enggak, pokoknya kalau air itu sudah dipakai untuk yang wajib atau yang sunnah tetap air itu dikatakan airnya apa? Mustakmal. Ya, itu air yang sudah tidak suci, ya, suci tapi tidak mensucikan, ya. Wa kadza man la ya'taqid wujubun niyyah
al-sahih fil jami'. Ya, demikian pula orang yang mengatakan kalau niat itu enggak wajib, ya. Ada orang berkeyakinan wudu itu enggak wajib niat, ya. Tuh. Nih orang yang pakai air itu tadi, ya, kalau dia punya keyakinan niat itu enggak wajib dalam wudu, termasuk juga tuh air yang bekas dipakai enggak boleh dipakai lagi untuk berwudu orang yang berikutnya. Ya, kalau dia ya yakin kalau niat itu bukan sesuatu yang wajib, ya, kan jelas yang namanya niat itu kan kata Nabi innamal a'malu bin niyat, ya, tuh sesungguhnya segala macam bentuk amal yang dikerjakan itu tergantung apanya, niatnya, ya. Lah kalau orang yakin, ya, saat dia wudu niat gak wajib, ya, itu air yang bekas dia pakai tadi itu jangan dipakai lagi untuk wudu orang yang berikutnya, ya. Tuh, berarti itu air termasuk ke dalam kategori air apa? Air mustakmal, ya, karena sudah dipakai oleh orang yang memiliki keyakinan kalau niat itu bukan sesuatu yang wajib, ya, itu. Al-sahih menurut pendapat yang sahih, ya, fil jami' dalam berbagai macam permasalahan. Artinya, ya, niat dalam apa aja, ya, sholat kata dia nggak wajib niat, wudu kata dia nggak wajib niat, orang haji nggak wajib niat, ya kan? Tuh, makanya fil jami' dalam berbagai macam permasalahan yang ada, ya, dia mengatakan dengan keyakinan dia niat itu bukan sesuatu yang wajib, ya. Summa madamal ma'u mutaraddidan al-udwi la yasbutu lahu hukmul istimal walau jaral ma' min udwil mutawaddid. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan dulu, ya. Ya, karena waktu keterbatasan waktu yang ada, sedikit dulu kita pelajari. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan pada mau tanya.